Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Ya semoga kita dalam keadaan sehat. Semoga dalam pelaksanaan kegiatan kita sehari-hari kita mendapatkan perlindungan, kita mendapatkan pertolongan sehingga wabah COVID-19 yang saat ini masih ada katanya itu terhindar dari kita semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, saya mengajak untuk kita berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang ingin kita capai pada pembelajaran kita kali ini mendapatkan kemudahan, mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Eh, Pada kesempatan kali ini saya ingin mengecek kehadiran kalian. Silahkan kalian tuliskan nama lengkap kalian di kolom komentar Google Classroom di bawah link file ini. Jadi di bawah itu ada kolom komentar, kalian tulis saja nama kalian ya. Di sini nanti akan saya deteksi siapa saja yang ikut, siapa saja yang tidak berhadir. Mudah-mudahan yang ikut hari ini diberikan kemudahan dalam mengikuti pembelajaran, dan yang tidak hadir pada hari ini mungkin dia sakit, mungkin ada halangan. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan, dan yang mempunyai halangan diberikan kemudahan dan dalam menyelesaikan berbagai macam rintangan dan halangan yang mereka hadapi. Baik, untuk pembelajaran di hari ini yaitu tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang pertama yaitu saya ingin kalian mampu memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, saya mengharapkan kalian mampu menganalisis zona-zona laut negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, saya menginginkan kalian mampu menganalisis batas-batas teritorial negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, baik, kita langsung ke dalam materi pertama, yaitu memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Apa itu wilayah? Wilayah. Nah, sebelum membahas tentang wilayah lebih jauh, yuk kita dengarkan lagu ini bersama-sama. Satu lagu yang paling istilahnya familiar kita dengar, dan ini adalah gambaran bagaimana negara kita. Dalam liriknya, dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau.
Dan ini juga ditegaskan di dalam suatu Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 25A yang menyatakan negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Ya, untuk bisa melihat lebih jauh bagaimana wilayah Indonesia, silakan kalian peta yang berikut. Ini adalah peta negara kita, peta negara Republik Indonesia. Mari kita bahas sedikit tentang undang-undang. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan. Oke, negara kepulauan. Terlihat dengan jelas negara kita adalah negara yang terdiri dari pulau-pulau. Ada Pulau Sumatera, ada Pulau Jawa, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Sulawesi, banyak pulau-pulau kecil, dan yang terakhir adalah Pulau Papua. Terakhir adalah Pulau Papua. Baik, negara dengan kepulauan yang berciri Nusantara. Istilah Nusantara dalam ketentuan undang-undang tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1. Kesatuan politik, 2. Kesatuan hukum, 3. Kesatuan sosial dan budaya, dan yang keempat adalah kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia itu terdiri dari ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu NKRI. Paham ya? Jadi kepulauan Nusantara itu adalah sebagai pengikat. Artinya kita yang terpisah-pisah itu tetap disatukan. Sebab laut menurut istilah Nusantara bukan pemisah, akan tetapi laut dalam istilah Nusantara adalah penghubung antara daratan-daratan yang terpisah. Nah, kemudian selanjutnya ini ada sedikit tugas menganalisa saja. Kalian bisa tuliskan di kolom komentar di Google Classroom kalian tentang wilayah NKRI. Tentang hal-hal yang kalian ketahui mengenai wilayah NKRI. Jadi apa saja yang kalian ketahui dalam wilayah kita itu silahkan ditulis. Saya berikan contoh, misalnya nama lengkap Budi, kemudian dia menuliskan jawaban, yaitu Indonesia adalah negara kaya akan sumber daya alam. Nah, kalian cari contoh yang lain tentang Indonesia. Dan ini menggambarkan ketika kalian memahami bahwa Indonesia bagian Sumatera, memahami bahwa semua wilayah yang ada di negara kita itu memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda, ditambah lagi keunikan dan sebagainya. Silakan kalian tuliskan apa saja yang kalian ketahui tentang Indonesia. Kemudian kita akan menganalisis bahwa wilayah itu tadi ada wilayah laut. Jadi yang masuk wilayah itu ada wilayah darat, laut, udara. Nah, sekarang kita lihat wilayah laut itu apa. Pertama kita lihat dulu dasar hukum wilayah kelautan Indonesia. Dasar hukum wilayah kelautan Indonesia yaitu diawali dengan Deklarasi Juanda, di mana pada tahun 1957, silakan dicatat nomornya. Pada tahun 1957, tepatnya pada tanggal 13 Desember, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda. Deklarasi itu menyatakan bahwa segala perairan di Indonesia, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan.
negara Republik Indonesia. Dengan demikian merupakan bagian daripada perairan, pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Singkatnya, Deklarasi Juanda ini menyatakan bahwa yang menjadi wilayah itu tidak hanya darat, akan tetapi laut yang berada di sekitar negara tersebut dengan ketentuan 12 mil yang diukur dari pantai itu masih merupakan bagian dari wilayah suatu negara, khususnya wilayah negara Indonesia. Jadi ada batas 12 mil laut dari sisi pantai. Jadi ada titik pantai, kemudian dari titik pantai diukur jauh 12 mil. Nah, 12 mil ini yang berada dalam 12 mil itu merupakan bagian dari wilayah negara. Kemudian deklarasi Juanda ini juga dibawa dalam sebuah konvensi internasional yang bernama UNCLOS. UNCLOS itu United Nation Convention on the Law of the Sea pada tahun 1982. Dan kemudian konvensi UNCLOS ini diratifikasi oleh negara kita menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1945. Alhasil, dari Deklarasi Juanda, Konvensi Hukum Laut, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 5, kita memiliki laut yang sangat luas, yaitu sekitar 3.257.483 km persegi. Dan luas laut NKRI itu jauh lebih luas daripada wilayah daratannya. Nah, untuk lebih mendalami bagaimana peraturan hukum laut tentang luas wilayah, kita perhatikan zona-zona berikut. Pembagian wilayah laut menurut UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, yang ditandangani di Montego Bay, Jamaika tahun 1982. Yang pertama, bagian yang paling kanan, bagian paling kiri di layar kaca kalian adalah titik dangkal atau garis pangkal, di mana itu adalah wilayah daratan suatu negara. Nah, untuk menentukan wilayah perairan akan dihitung dari 12 mil laut, yaitu dari bibir pantai yang paling luar ditarik menuju ke laut lepas sejauh 12 mil. Nah, sampai batas 12 mil laut itulah yang dimaksud dengan laut teritorial. Laut teritorial merupakan wilayah laut paling dalam, paling terdekat dengan wilayah daratan. Jadi ada daratan, kemudian diukur 12 mil laut dari pantai, ada batas, ini namanya laut teritorial. Kemudian yang kedua, ada laut zona tambahan, yaitu diukur dari bibir pantai itu sepanjang 24 mil. 24 mil laut. Ini zona tambahan. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif itu jaraknya adalah 200 mil laut, juga diukur dari garis pantai. Perairan yang paling jauh dari bibir pantai disebut sebagai zona ekonomi eksklusif. Nah, di atas 200 mil laut itu ialah yang disebut sebagai laut lepas. Baik, sampai di sini kalau ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar. Laut kita tinggalkan, sekarang kita masuk ke wilayah daratan Indonesia. Wilayah daratan Indonesia, kita lihat peta yang bergambar merah-merah itu adalah petanya Indonesia. Ada apa di Indonesia? Yuk, kita dengar lagu lagi, santai-santai saja dalam pelajaran ini. Yang penting kita santai, kita dapat ilmu, kita serius, dan kita bisa memahami bagaimana indahnya Indonesia tersebut.
lagu yang cukup juga sangat indah yang menyatakan bahwa negara kita itu sangat kaya, negara kita itu sangat indah. Kemudian negara kita itu juga memiliki berbagai macam kekayaan yang terkubur di dalamnya. Nah, sehingga dari lagu tersebut kita bisa menarik berbagai macam fakta tentang daratan kita. Data dan fakta tentang Indonesia. Nah, wilayah daratan itu 1.922.570 km persegi, di mana ke seluruh wilayah daratan Indonesia itu tidak ada yang tidak subur. Walaupun ada yang tidak subur, persentasenya cukup kecil. Jadi wilayah daratan kita semuanya rata-rata subur. Kemudian ada 17.500 pulau. Jadi ada 17.500 pulau, tapi yang diakui dan didaftarkan ke dalam PBB itu baru 13.466 pulau. Jadi ada sekitar 3.000-an lebih pulau yang masih belum terdaftarkan dan belum diakui oleh PBB sebagai wilayah dari Indonesia. Kekayaan alam Indonesia merupakan yang terbesar dan menjadi primadona dunia. Terbukti, untuk apa Belanda menyerang kita, menjajah kita 350 tahun? Hasil bumi dan hasil hutan kita itu diperlukan Belanda. Jadi imperialisme di tahun 1945 ke bawah, artinya sekitar tahun 18-an, kemudian di abad 18 sampai awal-awal abad 19, ini menjadikan negara kita itu adalah incaran dari negara-negara imperial, di mana kekayaan alam Indonesia itu hampir tidak ditemui di negara-negara lain. Banyak tidak ditemui. Artinya kalau sudah ada di Indonesia, semuanya ada. Kalau sudah masuk Indonesia, apapun yang diperlukan jadi tersedia. Itu yang menjadi alasan kenapa kita menjadi negara yang terjajah selama kurang lebih 3,5 abad. Kemudian yang keempat, faktanya adalah hutan Indonesia menjadi paru-paru dunia, karena di Indonesia memiliki hutan yang cukup luas, dan ini dianggap sangat membantu menjaga ekosistem, menjaga oksigen keperluan dunia. Dan banyak lagi fakta menarik tentang Indonesia. Sekarang kita masuk ke dalam batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu bagian utara, barat, timur, dan selatan, karena negara kita negara cukup luas. Walaupun ada konvensi laut tentang 12 mil, tapi kita tidak boleh melupakan bahwa ada titik koordinat tertentu yang menjadi batas, bahwa di sini batas negara kita, selebihnya adalah milik orang lain. Nah, maka perlu kita ketahui batas-batas negara kita, baik dari sisi utara, sisi barat, timur, maupun dari sisi selatannya. Kita awal dari utara. Batas Indonesia bagian utara itu berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu daerah Kalimantan Utara, yang merupakan daratan Indonesia yang bersebelahan dengan wilayah daratan Malaysia. Sedangkan untuk wilayah laut Indonesia di bagian utara itu berbatasan langsung dengan 5 lautan milik negara lain, yaitu Laut Indonesia bersebelahan dengan Laut Malaysia, juga bersebelahan atau berbatasan dengan lautnya Singapura, berbatasan dengan lautnya Thailand, berbatasan dengan laut Vietnam, dan berbatasan dengan lautnya Filipina. Bayangkan, satu laut Indonesia di bagian utara itu berbatasan dengan 5 lautnya milik negara orang lain. Itu menunjukkan bahwa negara kita cukup luas. Bangga dong kita menjadi negara yang cukup luas, dan ini adalah kebanggaan tersendiri yang membuat kita harus menjaga NKRI ini tetap menjadi harga mati, jangan sampai terpecah menjadi negara-negara bagian. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian barat. Bagian barat Indonesia itu
itu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan India. Jadi di wilayah bagian barat Indonesia itu tidak ada wilayah darat negara orang lain. Jadi wilayah Indonesia bagian barat itu langsung berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan milik India. Nah, dengan berbatasannya Indonesia dengan Samudra Hindia, ini memungkinkan batas laut negara kita menjadi luas. Sebab setelah di bagian barat itu diukur 12 mil laut tidak bersinggungan dengan negara lain, maka kita berpotensi menambah wilayah laut sebanyak 24 mil laut. Jika tidak mendapatkan bersinggungan dengan negara lain, maka kita bisa menambah sejauh 200 mil laut, sehingga Samudra Hindia merupakan perbatasan yang cukup baik secara ekonomi, secara wilayah, yang memungkinkan Indonesia mempunyai zona ekonomi eksklusif yang diukur dari bibir pantai bagian Sumatera itu sejauh 200 mil laut. Paham ya? Tadi kita sudah jelaskan bagaimana penentuan batas-batas laut teritorial, laut zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif. Diukur saja dari pantai terluar. Kalau diukur sampai 12 mil tidak ada negara yang terugikan, maka sampai 12 mil ini adalah bagian dari negara kita. Diukur lagi 12 mil dari titik terakhir sehingga berjumlah 24 mil. Jika tidak bersinggungan dengan negara lain, maka ini akan menjadi wilayah kita. Ditarik lagi 200 mil, dan jika tidak mempunyai singgungan dengan negara lain, maka ini jadi wilayah kita. Dan tidak semua negara bisa berbatasan dengan Samudra Hindia, karena Samudra Hindia memiliki koordinat tertentu dan Indonesia diuntungkan bersampingan dengan Samudra Hindia. Ini di wilayah bagian barat. Kemudian ke timur Indonesia. Di Indonesia bagian timur, Indonesia itu berbatasan dengan daratannya milik negara orang lain, yaitu Provinsi Papua milik Indonesia itu berbatasan dengan Provinsi Fly milik Papua Nugini. Dan di bagian timur juga itu berbatasan langsung dengan perairan Samudra Pasifik. Sama halnya. Jadi kita baik di barat maupun di timur memiliki potensi yang sama, yaitu mempunyai zona ekonomi eksklusif. Tentu secara ekonomi sudah saya jelaskan di awal tadi, sangat menguntungkan zona ekonomi eksklusif. Terakhir kita lihat di bagian selatan. Ya. Indonesia bagian selatan atau wilayah Indonesia di bagian selatan itu berbatasan langsung dengan wilayah daratnya Timor Leste. Tahu Timor Leste? Timor Leste itu adalah dulunya bagian dari Indonesia, yaitu bernama Timor Timur. Nah, namun dia memerdekakan diri sehingga berubah namanya menjadi Timor Leste. Sehingga dulu wilayah yang merupakan bagian dari kita sekarang adalah negara tetangga dari kita dan memiliki perbatasan tertentu dengan Timor Leste. Dan bagian selatan Indonesia juga memiliki perbatasan dengan perairan Australia. Jadi perairan Indonesia berbatasan langsung dengan perairan milik Australia. Dan wilayah selatan yang lainnya itu bersebelahan atau berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Jadi wilayah Indonesia ini baik di barat, baik di timur, baik di selatan itu memiliki perbatasan langsung dengan samudra. Ya, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Baik, demikian tadi yang bisa saya sampaikan mengenai pembelajaran kita. Oh ya, satu lagi saya lupa menjelaskan bahwa ada wilayah, tadi sudah wilayah darat, sekarang ada wilayah laut. Saya tambahkan sedikit, kita punya satu wilayah lagi yang namanya wilayah ekstrateritorial. Ekstrateritorial itu adalah wilayah suatu negara yang berada di negara orang lain.
Jadi ada suatu wilayah itu berada di negara orang lain, tapi dia merupakan bagian dari negara asalnya. Dan ini secara yuridiksi ataupun hukum, ini bisa terjadi pada bangunan misi diplomatik seperti kedutaan dan kantor konsular. Dan ini sudah ditetapkan dan disepakati bersama dalam Konvensi Wina yang ditandatangani pada tahun 1961. Contoh kecil dari wilayah ekstrateritorial, saya singkat saja dengan kedutaan besar Indonesia. Indonesia ini banyak sekali mempunyai kedutaan besar. Kedutaan besar itu adalah perwakilan Indonesia yang berada di negara orang lain. Ambil contoh Malaysia. Indonesia mempunyai kedutaan besar yang ada di Malaysia dan biasanya letakkan di Kuala Lumpur. Nah, wilayah kedutaan besar Indonesia yang ada di Kuala Lumpur itu merupakan wilayah hukumnya Indonesia. Walaupun wilayahnya di Malaysia, tapi kedutaan besarnya itu adalah wilayah Indonesia. Hukumnya Indonesia. Dan semua orang yang berada dalam komplek kedutaan tersebut harus tunduk dan patuh terhadap hukum Indonesia. Karena kedutaan besar itu merupakan wilayah ekstrateritorial suatu negara. Nah, karena Indonesia mempunyai kedutaan besar di Malaysia, pasti Malaysia pun mempunyai kedutaan besar yang ada di Jakarta. Dan ini semacam pertukaran diplomatik. Jadi kita ngirim duta besar, mereka mendatangkan duta besar. Sama-sama. Nah, begitupun punya Malaysia yang ada di Jakarta. Jadi kedutaan besar Malaysia yang ada di Jakarta, seruang lingkup kedutaan tersebut adalah berlaku hukum Malaysia. Oke, saya rasa itu adalah ekstrateritorial. Jadi saya ulangi bahwa wilayah negara kita itu ada 3. Ada wilayah teritorialnya itu ada 3, yaitu wilayah darat yang tadi sudah kita lihat Sabang sampai Merauke. Kemudian wilayah laut, tadi sudah kita bahas wilayah itu ada wilayah laut teritorial, ada wilayah laut zona tambahan, ada wilayah laut zona ekonomi eksklusif dengan tata ukuran tertentu yang sudah ditentukan dalam UNCLOS tahun 1982. Kemudian yang ketiga adalah wilayah udara. Wilayah udara ini adalah wilayah yang ditarik lurus ke atas, di atas garis teluar suatu wilayah negara. Contoh saja saya anggap ini adalah wilayah. Ini wilayah ya, wilayah. Kemudian untuk menentukan udara ditarik garis vertikal ke atas. Vertikal ke atas. Dari ujung perbatasan ini ditarik ke atas, maka sampai ke atas itu adalah wilayah udara di Indonesia. Fungsinya apa? Jika ada pesawat-pesawat penerbangan ilegal yang masuk ke dalam wilayah udara kita, maka pasti akan menjadi otoritas kita untuk memberikan peringatan, teguran, bahkan penangkapan terhadap pelanggar wilayah teritorial negara, wilayah teritorial udara suatu negara. Makanya kita selalu mempunyai navigasi, NAV. Jadi navigasi itu adalah mendeteksi apakah ada pesawat penyelundup di udara kita. NAV itu Navigation Air. Navigation Air. Ya, Navigation Air. Navigation itu kan artinya apa istilahnya? Pengontrol udara negara, pengontrol udara. Nah, jadi itu adalah tentang wilayah ekstrateritorial dan wilayah udara. Baik, terima kasih atas perhatian kalian semua. Saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini mendapatkan kemudahan untuk dimengerti. Seumpama kalian ada pertanyaan, silahkan kalian bisa langsung lakukan di komen. Nanti akan saya upayakan untuk secepat mungkin memberikan tanggapan dan jawaban. Oke, minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kewarganegaraan Indonesia. Hari ini kita membahas kewilayahan Indonesia. Di pertemuan yang akan datang kita akan coba membahas tentang
kewarganegaraan Indonesia. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jaga kesehatan, sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.